Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Alessandria, apa kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa belajar. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke anak-anakku, kita akan belajar tematik 3A subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup bagian 2 ya. Nah, tujuannya adalah kalian dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup berikutnya adalah berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Nah, berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Nah, tujuan dari berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Berkembang biak pada manusia dengan cara melahirkan. Nah, waktu kamu punya adik, ibu kamu mengandung dan melahirkan. Nah, berikutnya pada hewan. Hewan yang pertama dapat berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya pada hewan ayam. Nah, kamu sering kan makan telur ayam? Nah, itu apabila dia tidak ditetaskan maka kalian bisa boleh makan. Kalau akan ditetaskan maka akan menjadi anak ayam atau itik, ya. Berikutnya, hewan juga dapat berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, kalian pernah kan menemui anak kucing? Itu induknya dengan cara melahirkan, ya. Sekali melahirkan, kucing bisa sampai 2-5, ya. Nah, berikutnya adalah tumbuhan. Tumbuhan dapat berkembang biak secara alami. Contohnya bisa dengan melalui biji. Nah, kamu bisa menemuinya pada tumbuhan salak. Berikutnya tumbuhan juga dapat berkembang biak dengan cara akar. Contohnya kalian pada tanaman serai, tanaman jahe, ya. Kemudian pada tanaman serai, ya. Nah, sedangkan pada tunas itu bisa pada jahe, bisa pada tanaman pisang. Itu perkembang biaknya dengan cara tunas. Berikutnya perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Bisa dengan stek, ya. Nah, stek itu contohnya misalnya pada ubi atau pada singkong. Nah, lihat kalian pada singkong itu biasanya ditanam dengan cara stek, yaitu pada batangnya yang ditanam. Berikutnya adalah dengan cara cangkok. Kalian bisa melakukan cangkok di rumah pada tanaman-tanaman yang besar seperti tanaman mangga, ya. Ciri perkembangbiakan yang lainnya adalah mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan ataupun berat badan, ya. Jadi contohnya kalian misalnya sebelumnya kalian waktu kecil ditimbang hanya 10 kilo, sekarang bisa sampai 20 kilo. Artinya kalian berarti telah mengalami pertumbuhan, ya. Nah, kalian coba lihat gambar berikut. Ini adalah gambar dari pertumbuhan. Dimulai dari bayi, kemudian tumbuh menjadi balita, kemudian menjadi anak-anak, menjadi remaja, dan menjadi dewasa. Itulah pertumbuhan. Dari hewan, dari telur kemudian menetas menjadi anak itik, kemudian anak ayam, kemudian ayam besar atau ayam dewasa. Nah, pada tumbuhan dari biji, kemudian tumbuh tunas, kemudian tumbuh akar, kemudian tumbuh daun, dan sampai dengan tumbuh bunga. Itulah pertumbuhan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ciri-ciri
makhluk hidup lainnya adalah bernafas. Setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan, memiliki alat pernafasan yang berbeda. Berikut contoh alat pernafasan pada manusia. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Nah, itu gambar paru-paru. Berikutnya tumbuhan. Tumbuhan bernafas juga menggunakan stomata yang berada pada daun. Kalau di batangnya ada namanya lentisel, ya. Berikutnya adalah pada hewan. Contohnya yang pertama adalah ikan. Nah, ikan bernafas juga walaupun di air. Ikan bernafas menggunakan insang. Kemudian katak. Katak ini berbeda-beda alat pernafasannya. Ketika dia masih kecil berupa kecebong, dia bernafas menggunakan insang. Sedangkan ketika katak itu dewasa, dia akan bernafas menggunakan paru-paru dan juga kulitnya. Nah, pada serangga, di sini contohnya adalah jangkrik, bernafas menggunakan trakea. Nah, kemudian pada cacing bernafas menggunakan kulitnya. Nah, pada burung bernafas menggunakan paru-paru dan ketika terbang mengenakan pundi-pundi udara. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bergerak. 2. Butuh makan dan minum. 3. Bernafas. 4. Mengalami pertumbuhan. 5. Mengalami perkembangbiakan. Hewan dapat bergerak, dapat melalui kakinya dengan kakinya atau dengan siripnya atau dengan sayapnya. Nah, sedangkan tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan cara yaitu proses fotosintesis. Nah, macam-macam alat pernafasan pada hewan dapat berupa trakea, insang, kulit maupun paru-paru dan pundi-pundi udara. Sedangkan makhluk hidup berkembang biak dengan tujuan mempertahankan keturunannya agar tidak mengalami kepunahan. Sampai di sini anak-anakku. Insya Allah kalian paham, ya. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.